Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan kemauan untuk hadir dalam acara MGMP secara virtual seperti ini. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya sehingga kita diberikan kekuatan dan kesehatan. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Pembina MGMP SMP, Bapak Sadli yang dalam hari ini sedang sakit. Mudah-mudahan beliau segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya hormati pula Ustadz Ali Fauzi selaku pengawas PAI, Ketua MGMP, Ustadz Mustafa, pengurus MGMP, Pak Ustadz Abdul Fatah, Ustadz Burhan, Ustadzah Usfatun, Ustadzah Lutfiah, dan semua teman-teman guru PAI, Ustadz-Ustadzah yang saya banggakan. Mudah-mudahan ajang silaturahim ini menambah keberkahan bagi kita semua. Yang kedua, saya juga sebelum menyampaikan materi ini mengucapkan selamat kepada Ustadz-Ustadzah KPI yang memiliki sertifikat pendidik. Kayaknya kok di grup itu mendapatkan keberkahan dari dari sertifikat pendidiknya itu. Mudah-mudahan yang belum segera menyusul sehingga kita semua mendapatkan hal yang sama dari negara Indonesia ini. Ustadz-ustadzah yang saya hormati, untuk hari ini saya kemarin diberitahu oleh pengurus melalui Pak Fatah, Pak Wan, coba share Google Sites katanya gitu. Iya tak Pak, gitu saya gitu kan. Akhirnya ya dengan segala kemampuan saya berupaya untuk menyajikan yang saya miliki begitu. Bila ada salah, ada kurang, mohon dimaklumi, mohon diberikan masukan sehingga ini nanti jadi pengetahuan baru bagi saya untuk dapat diterapkan lebih luas lagi kepada peserta didik di sekolah kami. Ustadz-ustadzah yang kami hormati, Google Site ini merupakan pengganti dari Google Google Page Creator. Dulunya itu sebelum diaktifkan ini Google Sheet itu ada namanya Google Page Creator. Nah, akhirnya muncul Google Sheet seperti yang kita nikmati sekarang ini. Kemudian apa manfaatnya? Banyak manfaat dari Google Sheet ini. Yang pertama untuk media pembelajaran ini sangat kontekstual ya, sangat sangat cocok dengan keadaan sekarang yang pada masa pandemi ini kita gunakan Google Sheet ini, atau juga bisa dimanfaatkan untuk misalnya menyimpan dokumen, kemudian media kolaborasi, kemudian ada lagi meeting online begitu ya, pekerjaan siswa, hasil karya siswa kemudian diunggah di sini di Google Sheet bisa begitu, kemudian kita infokan ke orang tua. Nah, adapun yang pernah saya lakukan, Google Sheet ini hanya sebatas media pembelajaran dan alhamdulillah ini saya ya ini nih Google Sheet yang pernah saya buat. Ini yang kedua, untuk kelas 7 ini. Cuma belum maksimal penggunaannya karena sudah menggunakan Google Classroom gitu. Nah, Google Classroom itu sebenarnya mengenakan kita, tetapi di drive kita itu ternyata Google Classroom menyebabkan bercampur. Misalnya saya pelajarannya PAI, kemudian juga di drive itu campur pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, semuanya kumpul begitu. Nah ini saya belum menemukan juga caranya itu kok bisa bercampur-campur gimana begitu. Nah untuk Google Site ini apakah juga nanti bisa berfungsi seperti Google Classroom, tergantung kita memanfaatkannya. Ini kalau saya dapat membuat Google Sheet seperti ini, insya Allah panjenengan Ustadz-Ustadzah akan lebih dapat membuat seperti ini dan lebih baik. Karena mudah kan ya? Nah ini hanya gitu aja. Oke, ini selanjutnya apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membuat Google Site ini?
Mohon nanti kalau misalnya terlalu cepat atau seperti hafalan, mohon diingatkan Pak Fatah ya. Mohon diingatkan. Langkah-langkahnya apa? Yang pertama, Ustadzah, kita harus memiliki akun akun email. Kita harus memiliki email pada akun Gmail. Ya, ini kayaknya semua GPAI SMP Kabupaten Lumajang sudah mempunyai email. Nah, sudah punya ya. Nah, ini email saya. Tampilannya ini ada foto saya, ini ya, ini karena milik saya jadi ada foto saya. Ini ya. Kemudian yang kedua, kita buka emailnya. Jadi jangan hanya disimpan namanya ketika ada identifikasi, tuliskan alamat email kita tulis. Sementara isi emailnya tidak pernah kita isi ya, itu tidak berfungsi nanti gitu ya. Ini isinya emailnya ya. Kenapa ini saya tunjukkan? Karena setelah ini sangat penting sekali. Oke. Kemudian kita klik ini. Nah, ketika kita tadi ini tampilan email ini, kemudian ini ada yang meruntul-meruntul ini apa ini namanya nih? Saya belum mempelajari ini. Namanya itu apa gitu. Ini ada 9. Apa namanya nih? Oh, Bapak. Jenang sapar. Ya, jenang sapar. Benar, jenang Ini sapar. jenang sapar kan ya ada ininya, ada cindilnya 9. Diklik ini nanti akan keluar ini. Telusur, map, YouTube, Gmail, terus kontak. Nah, ini yang kita butuhkan adalah klik ini, drive-nya ini. Diklik drive-nya ini, maka nanti akan keluar tampilan seperti ini. Nah, ini drive saya. Kita memiliki apa dijatah ya sama pemilik Gmail ini. Setiap email diberi jatah di drive-nya itu 15 GB ini. Punya saya itu tadi yang saya sampaikan di awal. Karena bercampur-campur akhir-akhir ini sudah 5,7 giga ini. Padahal dulu-dulu itu bertengger di 1 giga. 1 giga berkurang, 1 giga berkurang. Jadi 5,7 ini. Kemudian ini drive ya, drive yang dimaksud. Kemudian setelah ini apa yang kita lakukan? Nah, kita mulai memanfaatkan Google Site dengan cara bagaimana? Dengan cara klik ini. Tadi kan saya lingkari drive. Isinya drive itu kalau di bawahnya drive itu ada tulisan baru. Nah, kalau diklik apa yang muncul? Yang muncul ini. Ya mohon maaf ini dari awal ya menyampaikan ini. Nah, ini ada Google Formulir yang biasa ustadzah gunakan untuk ulangan. Nah, Google Site ada di mana? Ini di lainnya. Karena tidak muncul di sini ya. Jadi kita klik lainnya, maka akan keluar menu ini, maka kita pilih Google Site atau Google Sites ini tulisannya. Ya, pronunciation-nya saya kurang sip mungkin. Jadi kadang-kadang saya baca Google Sites gitu. Yang benar gimana ini Ustaz? Google Site ya, Google Site. Kemudian setelah kita mengklik Google Site, maka yang selanjutnya adalah ini kita isi. Google Site ini tampilannya. Ketika kita klik Google Site maka akan muncul seperti ini. Ini ya. Kita kenali ini ada situs tanpa judul. Masukkan nama situs, judul halaman Anda. Sisipkan halaman, tema, publikasi dan ini. Kita kenali dulu ini. Dari ujung sini sampai ke ujung sini kita kenali, dari ujung pojok sini ke pojok sini kita kenali ya. Apa ini yang supaya memudahkan pekerjaan kita. Kadang-kadang tiba-tiba hilang padahal ada gitu. Cuma kita yang nggak cermat begitu. Termasuk saya sendiri kadang-kadang ya gitu. Ini perhatikan dan kenali. Yang pertama, sisipan. Tadi saya sampaikan mana tadi? Nah, ini sisipan ini ya, ustadzah. Ini saya crop ini, maka munculnya seperti ini, sisipan yang pertama ini. Sisipan ini isinya ada 4. 1 kontak teks, kedua gambar, ketiga sematkan, keempat drive, kemudian tata letak ini. Ya. Nah, ini kita kenali satu. Yang kedua apa? Yang kita pahami, halaman. Ini halaman muka begitu ya. Oke.
halaman ini apa? Kalau misalnya di apa di blog, nah, jenengan yang sudah punya blog itu kan ada home, ada daftar hadir misalnya. Nah, kalau Google Sheet yang saya buat itu saya isi dengan home, kemudian daftar hadir, kemudian materi, kemudian apa lagi? eh, nilai, kemudian mohon maaf, penilaian harian, kemudian nilai. Ini nah cara menambahkannya di mana di sini nih, halaman ini. Ya, di sini ada titik 3 nanti. Titik 3 ini. Ya, nanti kita kupas satu-satu, oke? Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah tema. Tema ini untuk menentukan warna. Warna Google Sheet yang kita kehendaki itu warnanya apa? Apakah warna merah, ungu, hitam begitu. Kemudian tulisannya ini ada tulisan Aristoteles gini, diplomat. Nah, kok tulisannya anu kok gak ada ya? Tulisannya misalnya siapa? Atta Halilintar gitu, nggak ada, adanya Aristoteles ini. Oke, kita masuk ke yang pertama, sisipan. Sisipan. Apa yang kita sisipkan? Ya, ini yang kita sisipkan. Saya mulai dari sematkan ini. Nih, ya, kita mulai dari sematkan. Sebelum saya lanjutkan, Ustadz. Jadi kalau kita membuat Google Sheet ini kayaknya kita itu masuk ke taksonomi Bloom yang keenam kayaknya, mengkreasi. Karena apa? Karena di dalamnya tuh kita mengkombinasikan, mengkolaborasikan, menyusun, mengedit dan seterusnya. Jadi kita ini ujian ini. Bagi saya ini ujian dari Pak Fatah, Yang Maha Kuasa. pengurus dari untuk membuat ini, melaksanakan C6 ini di taksonomi Bloom. Sematkan. Apa yang disematkan ini? Ah, ini. Ketika kita klik sematkan, maka ini muncul seperti ini Ustaz. Ini dengan URL, sematkan kode gitu ya. Nah, yang umum kita gunakan ini URL ini berarti kita menambahkan link begitu ya. Misalnya jenengan punya Google Form misalnya. Nah, disematkan di sini. Atau misalnya jenengan ulangannya menggunakan Quizzes misalnya yang pernah diajarkan dulu sama Ibu Ustazah Lutfiah, kemudian Google Form dulu juga pernah ya sama Ustaz Teguh. Sematkan di sini, taruh di sini. Nanti munculnya seperti ini. Nah, ini misalnya saya menyematkan link untuk penilaian harian melalui Quizzes. Nah, ketika disematkan, ditaruh, diletakkan di sini, maka ini akan muncul tampilannya, ditawarkan apakah seluruh halamannya ataukah hanya sedikit saja. Nah, nanti ini yang ada batal, ada sisipkan ini, nanti ini akan berubah warnanya menjadi hijau. Nah, berarti kalau sudah hijau, ini kita klik sisipkan. Nanti otomatis Quizzes panjenengan atau Google Form jenengan akan muncul di ini, di mana itu namanya? Di Google Site-nya panjenengan. Kayak itu ya. Kemudian yang selanjutnya, nih ya. Selanjutnya sisipkan dari Drive. Nah, ini. Berarti ini dari Drive. Berarti klik Drive. Kemudian apa yang muncul? Nah, ini. Berarti kalau sisipkan Drive berarti jenengan sudah menyiapkan file atau file-file yang ada di Drive. Tinggal pilih. Misalnya kalau punya saya ini sebagai contoh ini saya lanjutkan slide-nya ini. Ini saya mau menyisipkan yang dari Drive. Saya ngambil ini. Nah, ini lembar kegiatan Ramadan ya. Ini waktu waktu kelas 9 sebelum pandemi ini saya gunakan ini untuk materi Ramadan, lembar kegiatan Ramadan ini. Kemudian ketika klik maka ini muncul ini menu ini. Silangnya jangan ini. Kalau dengan klik silang nanti nggak jadi nih. Jadi satu selected, insert. Nah, ketika klik insert, maka akan muncul ini. Nah, ini langsung ke sini tampil. Begitu ya. Atau misalnya jenengan ini SPTJM TPG Juli Desember ini misalnya. Diklik, ya diinsert nanti muncul di sini gitu ya. Nah, ini saya nggak memilih ini karena ini bukan bagian dari pelajaran yang ini ya. Jadi hanya lembar kegiatan Ramadan 1441 Hijriah ini muncul seperti ini. Nah, ini bisa kita kelola ya, bisa kita atur tetap di menu sisipan tadi. Caranya bagaimana mengaturnya ini? Tata letak ini. Nah, ini boleh tampil satu, boleh tampil dua seperti ini. Foto ada tulisannya atau tiga fotonya misalnya di sini tulisannya misalnya seperti itu. Ya nanti kalau misalnya
kok ruwet penjelasannya. Iya, Pak. Nanti kita Setengah praktek. 10. Oke. Kemudian yang ketiga, kotak teks. Kotak teks ini apa isinya? Nah, ini. Jadi kalau tadi saya kembali ya, saya kembali menjauh, saya kembali. Nah, ini lembar kegiatan Ramadan di sini. Ini supaya memperjelas, di sini kasih tulisan apa? Misalnya pengantar. Silahkan anak-anak dikerjakan diisi lembar kegiatan Ramadannya misalnya. Ditulisin. Nah, cara menulisnya ini dengan cara klik kotak teks kemudian ini di sini. Nah, ini tulisi. Yang saya katakan tadi itu silakan peserta didik mengisi lembar kegiatan Ramadannya dengan cara mengeklik gambar berikut di bawah ini, misalnya seperti itu. Atau monggo kerso dengan saya kira redaksinya lebih lebih menarik bagi siswa. Kemudian ini yang selanjutnya gimana? Ada interupsi dulu? Apa terus dulu, Pak? Terus Pak Afan. Terus ya. Oke, Ustaz terus Afan, monggo. kalau seandainya dibarengi dengan langsung praktek gitu gimana Ustaz? Monggo. Ini kurang berapa slide lagi nanti Oh saya gitu. munculkan lagi nanti kita praktek ya. Oke. Oke. Menu apa yang ingin kita sajikan? Nah, menunya apa? Berarti kita kalau menu itu berarti ini, Ustaz. Nah, ini. Kehadiran, materi, tugas, penilaian begitu. Ini yang dimaksud dengan menu yang saya sampaikan tadi ya. Ini mengkreasi tadi itu ya. Jadi jenengan boleh boleh apa terserah wis ini isinya apa. Kalau saya ini isinya kehadiran, materi, tugas dan penilaian. Penilaiannya ada penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester belum, baru sampai PTS ini. Kemudian bagaimana caranya ini supaya kita dapat mengisi seperti ini? Nah, ini. Langkah yang kita lakukan adalah ini. Nah, klik halaman. Tadi kan ada sisipan, di yang tengah ini halaman. Nah, ini. Klik. Nah, ini. Ini halaman muka. Kalau di Google Sheet kita itu nanti akan munculnya halaman muka seperti ini. Ya. Nah, setelah kita klik halaman muka, maka ini ada duplikasi halaman, properties, tambahkan subhalaman. Kalau duplikasi berarti nanti akan muncul ini satu yang tadi saya itu mana ya? Saya kembali mohon maaf ya. Ini home. Semula tadi apa tadi? Halaman ya, halaman muka. Saya ganti tulisannya dengan home. Kemudian kalau duplikasi supaya memudahkan nanti halaman mukanya itu saya tulis kehadiran. Nanti duplikasi lagi materi, duplikasi lagi tugas, duplikasi lagi penilaian begitu secukupnya begitu ya. Nah, dengan cara mengeklik mengeklik di sini ada titik 3 ya. Di sini ini tidak tercrop ini anunya. Titik 3-nya ketinggalan. Ini. Kemudian kalau tambahkan subhalaman, kalau misalnya kita menambahkan subhalaman, berarti di dalam home atau di halaman muka kita itu ada tambahan. Nah, seperti tadi punya saya itu kan ada penilaian harian begitu ya. Ada penilaian begitu kan ya. Nanti isinya penilaiannya apa? Ada 3. Penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian UAS. Nanti di penilaian harian itu kan tidak hanya sekali. Kita isi lagi 1, 2, 3. Nah, caranya apa? Dengan cara ini. Subhalaman ini. Klik subhalaman. Nah, ini. Lanjut. Ini. Tema dapat disesuaikan dengan selera. Wah, maunya apa ini? Nah, ini. Temanya warnanya mungkin kira-kira ya. Kira-kira warnanya. Nah, ini kalau warna ini nanti muncul di sini. Nah, ini. Nah, ini. Warna ini bisa kita robah-robah. Ya, ini warna ini bisa dirobah-robah. Termasuk ini. Wah, ini gambar saya ini ya. Wah, ini bisa dirubah ini. Misalnya kok Pak Ohan ini garai garai ngantuk iki, garai siswanya dikomplain misalnya ganti gambarnya Sakruhan apa gambarnya siapa itu? Artis Korea begitu, tapi yang Islam supaya menarik bagi siswa. Kemudian ini presensi kehadiran siswa. Ini juga diatur dengan tema ini. Misalnya kalau Aristoteles ini di sini itu ada baris ada apa namanya? Ada garisnya begitu ya di bawahnya tulisan ini. Nah, ini saya kombinasi ya, ada yang ini, ada yang diplomat, ada yang sederhana, ini yang sederhana. Yaitu yang selanjutnya adalah
tadi sampai home ya, sampai menu, kemudian pemberian logo dan nama situs. Nih, pemberian logo yang dimaksud adalah ini ya. Tadi kan ini kita sudah ngisi halamannya, kemudian menyisipkan sudah. Sekarang ini logonya ini. Jadi ini kita yang memberi Ustaz nggih. Nah, video kok ngilang ya, tak ketok ya. Lah ya apa? Ayo Rina. Kalau ngilang cari Ustaz. Ini logo saya kasih judul e-learning PAIBB. Nah, ini terserah ini. Ini bisa langsung otomatis kalau yang tulisan ini. Kalau yang logo ini dengan cara ini. Kita klik ini. Nah, caranya bagaimana? Ini. Bisa klik ini ya. Tadi kan di tampilan punya saya di sini ada logo, ada tulisannya. Klik ini, setelan ini. Nanti muncul, nah ini menu ini. Klik setelan muncul ini. Sekali lagi diklik setelan ini gambar apa ini? Gambar tempatnya rantai itu apa? Gear ya. Tempatnya gear ini muncul seperti ini. Kemudian brand image. Kita pilih yang upload ini. Nah, mana ya? Ini punya saya brand image ya, saya kecilkan, mohon maaf Ustaz. Klik upload. Nah, ini saya sudah menyiapkan logo. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak berkali-kali berulang-ulang mempromosikan sekolah, tapi ya memang nggak apa-apa wis. Tak promosikan sekolahnya ya, biar muridnya banyak, mudah-mudahan. Buat dipilih guru nih. Gimana? Ada Ustadz Ali? Lanjut Pak. Belum lanjut. Oke. Nah, ini logonya ini ketika kita upload, maka di sini muncul, ini di samping ini langsung keluar seperti ini Ustadz nggih. Nah, ini ada putihnya, sebenarnya nggak ada putihnya sebenarnya ya. Yang sebenarnya nggak ada putihnya logonya. Kemudian setelah logo yang sudah disiapkan ini sudah muncul, kemudian ini jadinya seperti ini. Setelah dipilih logo maka akan muncul di pojok kiri atas seperti demikian ini ya, bisa. Oke, lanjut. Pemberian nama di samping logo dapat disesuaikan dengan tema yang sesuai dengan tujuan kita dalam penggunaan media Google Sites ini. Ya, ini percobaan, misalnya tulis aja semaunya kita ya. Ini gitu. Kemudian setelah selesai, dapat itu secara langsung pada tempat yang tersedia ini. Jadi tulis langsung di sini, Ustadz. Kita kasih petunjuk. Oke, publikasi. Nah, publikasi ini adalah tahap akhir dari Google Site. Sebelum di-share kepada peserta didik dengan cara klik publikasi. Nah, ini. Nah, di sini ini ada nih tulisan publikasi ini Ustazah. Ini kelebihan nih, mana ini? Publikasi ini warna apa ini? Ungu apa biru ini? Nah, ini. Maka keluar menu tersebut dan kita tuliskan alamat situs yang sesuai dengan tema yang kita inginkan ini. Ketika klik publikasi, maka di sini akan keluar. Kemarin itu saya kasih tunjuk ke Pak Fatah ya. Alamat situs yang saya miliki. Misal nanti di sini tuh ada seperti kita blog. Kalau blog itu kan blogspot.com terus di sininya apa gitu kan ya, alamat kita yang kita inginkan. Kalau ini situs Google situs Google kalau nggak salah view terus kemudian alamat yang kita tulis ya. Alamat yang kita tulis. Nanti saya kasih lagi. Kemudian kalau sudah selesai penamaannya, maka klik publikasi, maka Google Sites kita sudah bisa kita gunakan. Tinggal kita menyempurnakan dan mengisi di dalamnya, ya, begitu. Nah, ini publish begitu di sini. Ini HTTP status. Misalnya saya klik ini ya. Yes. Ini Microsoft Google Chrome. Nah, ini mohon maaf ya. Ini tampilan punya saya. Karena ini saya split ya. Istilahnya tadi saya tanya ke Pak, kalau tampil dua gimana? Split namanya. Jadi munculnya itu seperti ini ke sini. Kalau tampilan layarnya keseluruhan layar, maka seperti tadi yang saya crop itu di sini munculnya. Ya, di sini munculnya. Kalau tidak muncul di sini berarti ini ada garis 3 ini, kita klik ada kehadiran. Nah, ini isinya kehadiran. Kita klik kehadirannya, isinya apa? Nah, ini tanggal berapa? Nah, ini menggunakan ini yang saya maksudkan mengkombinasi. Ini Google Form ini ya. Namanya siapa? Delion misalnya.
kelas berapa, mana kelasnya. Ini kelas 7A namanya Delion. Kalau bukan kelasnya ya tak langsung lewat. Saya isi hadir apa tidak? Hadir. Motivasinya apa? Dipaksa orang tua untuk belajar misalnya. Wah, lagi arek nggak gelem sinau saja nih. Ya. Nah, ini. Tuh, kemudian yang selanjutnya apa? Materi tugas misalnya. Tugas ini klik lagi isinya. Tugas berapa? Tugas 4. Nah, ini dengan cara menyisipkan tampilan di YouTube ini bisa ustaz-ustazah nggih. Ini seperti itu. Ini yang dapat ini kalau ini punya Pak Fatah. Nah, ini kemarin saya berbagi info dengan Pak Fatah. Mana ya? Oh, kok nggak muncul, Pak? Oh, nggak mau berarti. Kita break. Wah, walaupun sudah kita publikasikan, Google Sheet yang telah kita edarkan dapat kita update kapanpun kita mau. Dan keuntungnya media tersebut akan tersimpan dalam drive kita. Selamat berkaya, selamat mencoba. Terima kasih kepada pengurus MGMP, Pak Mustafa, Ibu Uswatun, Pak Fatah, Pak Burhan, Ustadz Burhan, dan Bu Lutfi yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi ini yang ilmu yang panjenengan sudah punya gitu ya, saking saya gilirannya sekarang, mungkin nanti panjenengan. Sekali lagi, tidak ada gading yang tak retak, kekurangan pasti banyak. Oke, ini mari kita mencoba. Monggo Pak Fatah, gimana? Oke.